Anda itu masuk kategori yang mana? Apakah kategori 1, 2, 3, atau kategori 4? Nah, dengan begitu nanti kita bisa mengatur ya strategi supaya lulus seleksi P3K Guru 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi cara cek peluang lulus P3K Guru tahun 2022, yaitu berdasarkan kategori ya. Seperti yang kita ketahui bahwa nanti akan dikelompokkan kategori 1, kemudian peserta kategori 2, peserta kategori 3, dan juga peserta kategori 4. Nah, berikut ini kita bisa mengetahui teman-teman inilah mungkin masuk dalam salah satu kondisi lapangan yang di sini secara lengkap. Di sini sudah kita rangkum, teman-teman. Yang pertama, apakah teman-teman guru honor sekolah negeri yang sudah lulus passing grade entah itu P1, P2 maupun P3. Kemudian guru honor sekolah negeri yang belum lulus passing grade, guru honor sekolah swasta yang sudah lulus passing grade, guru sekolah swasta yang belum lulus passing grade, kemudian lulusan PPG yang sudah lulus passing grade, kemudian lulusan PPG yang belum lulus passing grade. Untuk lulusan PPG tentunya ada juga yang belum lulus passing grade, dikarenakan untuk lulusan passing grade itu adalah bukan hanya dari kompetensi teknis saja, sedangkan afirmasi untuk PPG inilah cerdik, ini masuk dalam kompetensi teknis, masih ada kompetensi sosiokultural, manajerial, dan juga wawancara. Dan apakah teman-teman di sini masuk dalam kategori guru honorer THK 2 yang sudah lulus passing grade tapi nggak kebagian formasi, ataukah guru honorer THK 2 yang belum lulus passing grade, kemudian guru honor yang mengabdi kurang dari 3 tahun, dan juga guru honor yang mengabdi lebih dari 3 tahun, serta guru honorer yang belum masuk ke Dapodik. Kira-kira dari kondisi kita masing-masing ini kita nanti bisa masuk dalam kategori yang keberapa? Maka di sini kita akan memberikan cara cek peluang lulus P3K Guru 2022. Anda itu masuk kategori yang mana? Apakah kategori 1, 2, 3, atau kategori 4? Nah, dengan begitu nanti kita bisa mengatur ya strategi supaya lulus seleksi P3K Guru 2022. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah teman-teman di sini memilih salah satu, teman-teman itu masuk dalam kategori yang mana? Kategori 1 sampai ke 11. Selanjutnya untuk memastikan, menentukan, dan bisa menyimpulkan nanti teman-teman masuk ke kategori yang mana dan peluang lulusnya bagaimana, untuk peta persaingannya bagaimana. Nah, sekarang coba kita cek bersama terkait tentang pembagian kategori. Oke, kita masuk ke skema peserta seleksi ASN P3K Guru. Ini digolongkan menjadi 4 kategori, yang mana di sini dibagi ke dalam kategori yang pertama itu adalah bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade. Peserta seleksi P3K Guru yang tahun 2021 terdiri dari THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, guru swasta, dan juga lulusan PPG yang sudah lulus passing grade nanti masuk ke prioritas utama ya dalam seleksi P3K Guru 2022 dan langsung pemberkasan. Berikutnya terkait tentang perankingan mungkin. Jadi logikanya gini, kalau misalkan di sekolah A itu ada 4 orang yang sudah lulus passing grade, sementara di sekolah tersebut di tahun 2022 itu hanya membuka 2 formasi. Pastinya nanti akan hanya diambil 2 saja ya, 2 saja yang akan menempati posisi tersebut. Sedangkan untuk yang 2 lain itu nanti entah nanti apakah dibuatkan formasi lagi, tentunya tidak mungkin kalau misalkan analisis jabatannya itu sudah penuh ya, ataukah nanti dialihkan ke sekolah lain yang buka formasi lebih banyak. Kemudian untuk perankingannya bagaimana kita pantau untuk Permen RB yang nanti akan terbit yang terbaru. Nah, selanjutnya setelah kategori 1 nanti akan ada kategori 2, kategori 3, dan juga kategori 4. Nanti kita akan jelaskan satu persatu dari masing-masing kategori ini. Untuk kategori 2, 3, dan 4 ini adalah ditempati oleh guru yang belum lulus passing grade, kemudian peserta baru. Nah, ini teman-teman yang terdiri dari THK 2, guru non ASN di sekolah negeri, guru swasta, lulusan PPG. Mereka termasuk dalam kategori Gold Opportunity. Nah, mereka nanti akan ikut seleksi ya dalam seleksi P3K Guru tahun 2022. Sekarang kita kupas
dari kategori 1. Siapa saja yang masuk dalam kategori 1? Kategori 1 itu adalah guru-guru yang sudah lulus passing grade dalam seleksi P3K Guru tahun 2021, terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri, guru sekolah swasta, dan juga lulusan PPG. Nanti akan masuk dalam prioritas utama dan langsung pemberkasan. Nah, terkait tentang hal ini teman-teman nanti kita pantau bersama. Kalau misalkan di sini ada kasus yang seperti ini, katakanlah di sini ini untuk peserta nomor 1 ini sudah lulus di tahun 2021, sedangkan dalam satu sekolah ini di sini masih ada 1, 2, 3, 4, 5 peserta yang lulus ya, artinya lulus passing grade namun nggak kebagian formasi. Nah, nanti jikalau di sekolah ini membuka formasi di tahun 2022 nanti, misalkan membuka formasinya 2 atau 3, tentunya nanti akan diberlakukan yaitu sistem perankingan. Kemudian untuk penentuannya bagaimana? Nah, di sini kemudian yang nggak kebagian formasi lagi di tahun 2022 nanti bagaimana? Kita tunggu bersama untuk Permen Pan RB yang akan terbit nanti ya. Yang jelas untuk kategori 1 ini adalah bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade nanti akan menjadi prioritas utama untuk lulus dalam seleksi P3K Guru 2022. Kemudian untuk yang kategori 2, kategori 2 itu siapa? Kategori 2 ini adalah teman-teman THK 2 ya, guru honorer, tenaga honorer kategori 2. Nah, dari teman-teman tenaga honorer kategori 2 ini nanti akan diisi oleh THK 2, sehingga kategori ini tidak akan bersaing dengan guru honorer negeri maupun swasta di luar THK 2. Jadi pengkhususan bagi teman-teman yang THK 2 belum lulus ya kemarin. Misalkan di sini Pak Budi seorang THK 2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan belum ya, dan lulus passing grade ya. Sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya pada seleksi kompetensi 2. Maka bagi yang peserta THK 2 ini masuk dalam kategori 2 ya, nanti akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi ini agar dia bisa melamar di sekolahnya ya. Jadi nggak akan ada saingan di luar THK 2 teman-teman. Kemudian untuk kategori 3, kategori 3 ini adalah akan diisi oleh guru non ASN di sekolah negeri. Ya, mana di sini syarat utama teman-teman guru sekolah negeri untuk bisa masuk kategori 3 ini nanti akan langsung otomatis dikelompokkan ya pada saat teman-teman melakukan pendaftaran pada sistem SSCASN. Ya, mana syarat untuk teman-teman masuk kategori 3 ini adalah harus sudah mengabdi minimal 3 tahun ya, dan itu terekam terrecord di aplikasi Dapodik. Nah, itu adalah cut off-nya mulai 2013 sampai 2021. Nah, berikutnya kategori 3 ini akan diisi oleh guru negeri yang telah lebih dari 3 tahun terdaftar di Dapodik mulai tahun 2013 sampai 2021, sehingga tidak akan disamakan ya dengan guru honorer yang di bawah 3 tahun terdaftar di Dapodiknya. Kemudian untuk kategori 4. Nah, kategori 4 ini adalah nanti pendaftarnya itu dari guru non ASN di sekolah negeri. Yang mana guru non ASN di sekolah negeri yang bisa mendaftar ini nanti ini adalah guru non ASN sekolah negeri yang memiliki masa pengabdian kurang dari 3 tahun ya. Nah, kurang dari 3 tahun berdasarkan dari Dapodiknya 2013 sampai 2021. Nah, kalau teman-teman yang baru mengabdi 1 tahun, 2 tahun, nah pokoknya kurang 3 tahun di Dapodiknya, ini teman-teman masuk dalam kategori 4 ini nanti teman-teman. Kemudian guru swasta pun juga masuk kategori itu ya. Nah, ini kemudian lulusan PPG atau pendaftar baru juga ya. Kemudian bagi teman-teman yang belum terdaftar di Dapodik, baik itu guru sekolah negeri maupun guru sekolah swasta, kalau kita nggak terdaftar di Dapodik bagaimana? Nah, tentu saja belum bisa ikut ya seleksi P3K Guru 2022, dikarenakan syarat utama untuk kita bisa ikut seleksi P3K Guru nanti itu adalah harus terdaftar di Dapodik, langsung tersinkronisasi ketika membuat akun SSCASN dan memilih formasi. Ini adalah dari data Dapodik yang akan ditarik. Nah, dengan demikian tentunya teman-teman mengetahui masuk dalam kategori yang mana, apakah kategori 4, ataukah kategori 3, ataukah kategori 2, ataukah kategori 1. Nah, tentunya di sini ada plus minus yang teman-teman dapatkan, dan dengan mengetahuinya teman-teman akan bisa memaksimalkan
maksimalkan potensinya supaya bisa lulus dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Semoga teman-teman lulus semua ya dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 ini. Jangan lupa berusaha, belajar dengan baik, kemudian cermat ketika melakukan pendaftaran, dan jangan lupa berdoa. Nanti ketika portal pendaftaran sudah dibuka, saya akan memberikan tutorial live seperti biasanya. Demikian informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.